yang mana di sana mereka menjerit atas apa? Atas penderitaan mereka dan menuntut negara untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada gitu. Dari 17 kasus yang ada, itu cuma 4 kasus yang berhasil masuk ke proses hukum atau proses pengadilan gitu. Itu pun kasus-kasusnya sama sekali tidak ada yang mencerminkan keadilan yang dinantikan, kebenaran yang dinantikan, karena kita berada di titik impunitas tertinggi. Kenapa kita berada di titik impunitas tertinggi? Karena kita dipimpin oleh seorang kepala negara dan kepala pemerintahan yang ia merupakan terduga berat atas salah satu kasus pelanggaran berat HAM yang selama ini diperjuangkan juga di dalam aksi Kamisan gitu. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Nah, 1 tahun setelah episode bersama dengan Ibu Sumarsi tentang aksi Kamisan, kita kembali lagi untuk membahas tentang apa itu aksi Kamisan dan apa yang diperjuangkan dari aksi Kamisan. Langsung aja karena kita sekarang udah ditemani oleh Mbak Firdinda Laode Ahmad. Saya halo Mbak Firdinda. Halo Mbak, apa kabar? Halo Mas, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas? Baik juga. Nah Mbak, mungkin sebelum kita mulai saya mau tanya dulu nih. Aksi Kamisan itu apa sih? Aksi Kamisan ya. Aksi Kamisan itu merupakan sebuah pergerakan yang kemudian di dalamnya itu terdiri dari korban, kemudian keluarga korban pelanggaran HAM atau pelanggaran berat HAM yang ada di masa lalu, teman-teman masyarakat sipil, teman-teman masyarakat umum yang memang datang setiap sore dalam rutinitas setiap minggu, Kamis sore di seberang Istana Negara, memakai baju hitam-hitam, memegang payung hitam sebagai lambang daripada perjuangan untuk menuntut keadilan, yang mana di sana mereka menjerit atas apa? Atas penderitaan mereka dan menuntut negara untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada gitu. Dimana aksi Kamisan ini awal munculnya itu di Januari 2007 gitu. Tepat menjadi sebuah ide untuk gerakan yang sekiranya bisa konsisten kita teriakan kepada negara bahwasanya ada tanggung jawab mereka yang harus mereka pertanggungjawabkan, yang itu adalah adalah penuntasan atas kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang ada di masa lalu gitu. Oke, nah berarti kan ini aksi Kamisan itu udah berlangsung selama 18 tahun ya? Betul. Awalnya di 2007 dan sekarang di 2025. Iya. Apakah ada catatan-catatan tersendiri Mbak? Iya, di 16 Januari kemarin kita sebenarnya tepatnya tuh di 18 Januari ya, 18 Januari 2025 itu kita masuk ke 18 tahun perjuangan aksi Kamisan. Yang bisa kita lihat bahwasanya aksi Kamisan ini hari ini tuh menjadi bukti nyata bahwa negara ternyata masih terus abai, masih terus sama sekali tidak peduli dengan perjuangan-perjuangan korban dan juga keluarga korban pelanggaran berat HAM yang ada di masa lalu. Dari 17 kasus yang ada, itu cuma 4 kasus yang berhasil masuk ke proses hukum atau proses pengadilan gitu. Itu pun kasus-kasusnya sama sekali tidak ada yang mencerminkan keadilan yang dinantikan, kebenaran yang dinantikan. Para pelaku yang kemudian pada akhirnya mereka bebas, mereka justru melalang buana dan mendapatkan jabatan di kekuasaan pemerintahan. Dan 13 kasus lainnya sampai hari ini masih terus digantung oleh negara kita. Ini membuktikan bahwa aksi Kamisan ini adalah merupakan gerakan nyata yang masih terus berjuang untuk mengubah siklus tadi gitu. Siklus ketidakpedulian negara. Kalau kata Bu Sumarsi, momen 18 tahun aksi Kamisan ini adalah momen yang sangat penting untuk kita highlight karena kita berada di titik impunitas tertinggi. Kenapa kita berada di titik impunitas tertinggi? Karena kita dipimpin oleh seorang kepala negara dan kepala pemerintahan yang ia merupakan terduga berat atas salah satu kasus pelanggaran berat HAM yang selama ini diperjuangkan juga di dalam aksi Kamisan gitu. Nah, mengutip dalam sebuah buku namanya Impunity: Political Meaning of Human Rights Violence, menyatakan bahwa impunitas ini adalah kegagalan negara untuk menjerat para pelaku di hadapan hukum dan mengadili mereka seadil-adilnya, dan bukti nyata adanya penolakan negara terhadap jeritan permintaan keadilan oleh korban dan juga keluarga korban gitu. Oke, berarti ini sudah 18 tahun berjuang. Betul. Kira-kira sampai kapan aksi Kamisan akan berlangsung, Mbak? Ya sampai negara mau buka mata ya. Mungkin juga negara hari ini masih tidur ya. Perjuangan aksi Kamisan ini akan tetap ada sampai negara tuh mau melihat jeritan itu setiap Kamis sore di seberang Istana Negara. Negara mau menjamin keadilan bagi korban-keluarga korban, pengungkapan kebenaran atas peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Negara mau menjamin ketidakjaminan perulangan terhadap kasus-kasus yang pernah ada, dan juga negara mau memberikan jaminan pemulihan terhadap korban dan juga keluarga korban gitu. Kenapa? Karena sebenarnya aksi Kamisan ini tuh nggak cuma jadi ruang untuk kita memperjuangkan hak korban pelanggaran HAM yang ada di masa lalu ya, tapi juga
juga menjadi tanggung jawab kita bersama atas berbagai macam ketidakadilan yang terjadi hari ini. Toh kita masih ngelihat bahwa banyak sekali kan pola-pola kekerasan yang masih terulang hingga hari ini. Misalkan yang paling dekat banget itu kasus kekerasan oleh aparat militer yang masih terjadi, atau kasus penggusuran, perebutan lahan rakyat yang itu juga mengorbankan hak-hak hidup rakyat. Nah itu kan sebenarnya pola-pola kekerasan yang masih berulang, dan Aksi Kamisan bahkan hari ini menjadi ruang untuk memperjuangkan itu gitu. Aku sebenarnya pengen ngutip salah satu gerakan juga yang menjadi inspirasi dari Bu Sumarsi, yang juga Bu Sumarsi bercerita juga tentang gerakan di Argentina gitu. Aksi yang serupa juga dengan Aksi Kamisan, The Madres de Playo, yang juga mereka sama memperjuangkan keadilan atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di sana sejak 1977. Dan mereka tuh baru mendapatkan keadilan di tahun 2006. Itu udah 2000 kali lebih melakukan aksi yang serupa juga gitu. Dan Aksi Kamisan juga harus bisa terus konsisten sampai negara mau memberikan keadilan. Tapi ya kita berharap gak sampai 2000 kali ya kan. Kalau bisa negara memang secepatnya sadar gitu. Oke. Nah kalau kita lihat kan sekarang nih ada Kementerian HAM ya. Iya. Apakah dengan adanya Kementerian HAM ini bisa mempermulus jalan kita untuk mendapatkan keadilan? Kalau mempermulus untuk semakin tidak mendapatkan keadilan sih kayaknya iya ya. Karena justru kita melihat bahwa hadirnya kabinet pemerintahan Prabowo Subianto ini sejak awal sudah terlihat banyak sekali upaya-upaya sistematis untuk memutihkan perjuangan-perjuangan dalam menuntut penuntasan kasus-kasus tadi. Contoh mulai dari Pak Yusril dengan kontroversial pernyataannya mencoba untuk mengotak-atik apa yang udah dilakukan oleh Komnas HAM sebagai lembaga resmi negara dalam menuntaskan kasus-kasus ini, dengan menyatakan bahwa tragedi Mei bukan merupakan kasus pelanggaran berat HAM, padahal secara resmi itu udah merupakan pelanggaran berat HAM. Sampai muncul Kementerian HAM yang memang sejak awal tuh kita sama sekali nggak ngelihat kan, kayak menyinggung soal kita akan melakukan apa untuk masa depan penuntasan kasus-kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu, atau penegakan bagaimana banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM saat ini. Tapi yang kita lihat dari awal munculnya tuh yang dibahas tuh anggaran ya kan, pengen bangun universitas HAM, pengen bangun rumah sakit HAM gitu. Apakah mungkin pembangunan yang dilihat oleh Kementerian HAM itu adalah pembangunan dalam bentuk bangunan fisik gitu kan? Padahal yang kita harapkan ya bukan itu. Justru dengan sama sekali tidak ada singgung-menyinggung soal bagaimana nasib ke depannya kasus-kasus penuntasan kasus-kasus ini, sudah menunjukkan bahwa munculnya Kementerian HAM pun negara tuh sama sekali tidak peduli dan udah mengabaikan secara nyata tentang perlindungan, penghormatan, dan juga pemenuhan atas hak asasi manusia itu sendiri gitu. Oke. Nah kalau gitu menurut Mbak Firlinda sendiri nih, kondisi HAM di Indonesia saat ini tuh kayak gimana sih? Hampa. Bisa dibilang kayak gitu gak sih? Soalnya di era pemerintahan hari ini terutama ya, misalkan kayak kemarin juga kita sebenarnya sempat hangat banget ya dengan 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran dengan 80,9% kepuasan ya kan oleh survei Kompas. Tapi faktanya ketika kita coba untuk melihat lebih komprehensif lagi tentang bagaimana situasi HAM, situasi demokrasi, malah justru semakin buruk ya kan. Kayak misalkan kita melihat situasi HAM nih hari ini kayak gimana sih? Ya tadi aku bilang hampa. Kenapa kayak gitu? Dari 100 hari pemerintahan hari ini kita melihat bahwa pola kekerasan dan pola pelanggaran HAM justru semakin meningkat ya kan. Ada sekitar 130 lebih kekerasan dilakukan oleh Polri dan belasan kasus dilakukan oleh TNI. Beberapa beritanya bisa kita lihat. Terus dari awal asta citanya juga sama sekali kan tidak menyinggung bagaimana kedepannya penegakan HAM, bagaimana kedepannya masa depan HAM di negara kita gitu. Walaupun mungkin untuk sebagian orang lebih penting makan gratis gitu, tapi sebenarnya yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana esensi untuk kemudian menjalankan prinsip-prinsip dalam negara yang katanya menjunjung tinggi HAM dan juga demokrasi. Dan hari ini bisa aku simpulin sih sejauh ini kita HAM gitu. Oke, kita geser lagi ke Aksi Kamisannya nih. Kan saya lihat juga sekarang nih udah mulai banyak juga orang yang berpartisipasi dalam Aksi Kamisan. Nah, ini tuh sebenarnya menandakan kalau ini sebuah kebaikan karena orang-orang sudah mulai aware juga dengan kasus HAM, atau malah sebuah penurunan karena berarti kasus HAM-nya makin banyak. Banyaknya partisipasi ya berbagai macam peserta dalam Aksi Kamisan, gak cuma korban dan juga keluarga korban, gak cuma juga organisasi masyarakat sipil, tapi juga umum, bahkan juga teman-teman muda lainnya, teman-teman SMP, teman-teman SMA. Itu iya sih menunjukkan bahwa memang
kesadaran akan bagaimana situasi dan kondisi hak asasi manusia di negara kita itu udah mulai banyak dan mulai ada gitu. Dan kita juga bisa ngelihat bahwa aksi kamisan ini hari ini nggak cuma jadi ruang perjuangan aja, tapi juga semacam laboratorium pendidikan ya kan. Karena kayak misalkan teman-teman muda itu bisa jadiin aksi kamisan sebagai ruang belajar tentang apa itu hak asasi manusia, apa yang sedang terjadi hari ini. Dan aksi kamisan menurutku adalah sebuah wadah di mana kita akan selalu bisa mendengarkan penggaungan atas gagasan-gagasan ide anti-impunitas, penggaungan atas gagasan-gagasan menolak lupa, dan juga keberpihakan terhadap ketidakadilan yang hari ini ada dan terus dilakukan gitu. Oke, nah ada nggak sih caranya atau mungkin trik-triknya nih biar kita tuh bisa narik-narik kepada Gen Z nih yang mungkin baru-baru puber atau gimana, biar mereka tuh juga ikut aware nih tentang kasus-kasus HAM yang ada? Menurutku sih salah satu yang harus kita bisa lakuin dan juga memang jadi jadi prioritas kontras juga misalkan kan untuk melakukan di upaya kita nggak bisa menuntut seorang presiden yang merupakan seorang terduga pelaku untuk menyelesaikan kasusnya gitu kan. Kita bisa ngefokusin itu dengan memanfaatkan perkembangan digitalisasi yang hari ini ada. Kayak kemarin ya, momentum 18 tahun aksi kamisan itu sebelum aksi kamisan itu dilakukan, kita semua meneriakan ayo ambil handphonemu dan rekam dan suarakan gitu. Rekam dan suarakan bahwa hari ini masih ada perjuangan-perjuangan menuntut kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum selesai, masih ada banyak fenomena ketidakadilan yang terjadi. Ayo rekam dan ayo suarakan gitu. Dan menurutku itu adalah salah satu bentuk partisipasi kita untuk saling mengingatkan dan juga saling mengedukasi satu sama lain bahwa kita perlu melek soal hak asasi manusia gitu. Kan ada beberapa mungkin kalangan muda juga yang menganggap bahwa hidup itu udah kita sebatas sekolah, kerja, nikah, udah selesai gitu kan. Tanpa gak harus kritis, kita gak harus bersuara, kita gak harus ngomentarin kebijakan-kebijakan negara. Tapi menurutku itu ada hal yang sangat keliru gitu. Karena kita juga harus ingat bahwa bubarnya Orde Baru waktu itu dan munculnya sebuah era reformasi itu dimunculkan oleh perkumpulan-perkumpulan kecil yang berdiskusi dan juga membaca buku organisasi-organisasi gitu. Dan kita harus melihat bahwasannya ketika kemudian semua orang itu gak kritis ya kan, semua orang itu gak mau bersuara, maka saat itu juga kita akan gampang untuk dikendalikan oleh kelompok-kelompok dominan, salah satunya para oligarki ini gitu. Tapi ketika kita bisa kritis, maka kita juga sudah menyelamatkan hidup kita dan generasi kedepannya gitu. Karena kan sesimpel kayak kebijakan yang dipimpin oleh pemimpin yang terpilih itu adalah kebijakan yang juga akan berdampak ke kita. Kalau kita nggak bisa kritis dan nggak bisa tahu kita mau milih yang mana, otomatis kita juga akan terdampak dari kebijakan pemimpin yang misalkan pemimpinnya adalah bukan pemimpin yang seharusnya baik buat negara kita. Sesimpel kayak gitu. Oke, berarti emang kita tuh harus benar-benar kritis banget. Betul. Ya. Oke, Mbak, apa sih harapannya terhadap aksi kamisan ke depannya ini? Yang pasti harapan pertama tuh semoga aksi kamisan benar-benar bisa membuahkan hasil untuk mencapai keadilan yang sampai hari ini 18 tahun dan 849 kali diperjuangkan di seberang istana negara gitu. Yang kedua adalah semoga aksi kamisan ini kayak jargon yang sering kita teriakan itu, selain hidup korban jangan diam lawan, itu adalah kita ada dan berlipat ganda. Semoga terus berlipat ganda. Semoga selalu ada aksi kamisan di banyak tempat lainnya. Semoga selalu ada orang-orang yang mau berlipat ganda tentang keberpihakan mereka atas ketidakadilan yang terjadi dan mau berani bersuara. Dan semoga aksi kamisan itu bisa menjadi ruang bertemu, ruang diskusi, ruang kebersamaan, ruang perpisahan, dan juga ruang perjuangan untuk bisa mencapai tadi keadilan yang kita pengen gitu. Oke. Nah, untuk penutup nih Mbak, dalam 18 tahun aksi kamisan berjalan ini, sempat gak sih dinotis oleh Presiden? Dan kira-kira di pemerintahan sekarang nih, kan Presiden udah baru, akankah kasus-kasus HAM berat yang sudah lalu-lalu ini bisa diselesaikan? Gak tahu ya dinotis apa enggaknya ya. Soalnya kita juga gak melihat sama sekali tanda-tanda kalau misalkan emang ada sedikit kepedulian terhadap perjuangan aksi kamisan. Aku sebenarnya mengutip dari apa yang disampaikan Bu Sumarsi juga sih tentang bagaimana harapan terhadap era hari ini dari perjuangan aksi kamisan. Bu Sum tuh bilang kalau misalkan kalau ditanya harapan kita terhadap presiden hari ini, kita sama sekali tidak mau berharap. Buktinya aksi kamisan gak lagi mengirimkan surat ya kan ke presiden.
Tapi kalau misalkan ditanya kita akan terus berjuang, ya kita akan terus berjuang gitu. Karena hari ini masih ada lembaga-lembaga negara lain, advokasi, litigasi, non-litigasi yang masih bisa kita tempuh. Ada Komnas HAM dan juga Kejagung yang masih bisa kita dorong. Ada berbagai macam advokasi internasional yang masih bisa kita dorong. Dan juga edukasi sesama juga yang bisa kita dorong, terutama untuk kesadaran HAM itu sendiri gitu. Jadi walaupun di era pesimisnya harapan kepada seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, bahkan kita sama sekali juga cukup sangat kecewa gitu kan, kita akan tetap terus berjuang gitu lewat aksi Kamisan ini untuk ngerubah siklus tadi menjadi siklus yang diharapkan oleh semua orang gitu. Oke, berarti harapannya adalah selain kasus-kasus ini bisa cepat diselesaikan, dituntaskan, juga banyak orang yang berlipat ganda dan menyuarakan tentang ketidakadilan yang terjadi. Oke, terima kasih banyak Mbak Firdina sudah datang di Good Talk pada episode kali ini. Dan untuk kalian para smart viewers, kalau masih punya pendapat atau komentar, boleh komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channelnya Binus TV. See you in the next episode of Good Talk and bye-bye.